Yakub menyampaikan pertemuannya dengan Jokowi membicarakan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Ia mengaku belum mengetahui kapan persidangan akan dilakukan. Namun dirinya optimis sidang akan segera digelar karena berkas sudah lengkap. Yakub menegaskan Jokowi akan hadir dalam sidang dan menunjukkan semua ijazah miliknya. Kami bersilaturahmi tentunya dengan Pak Jokowi, sekaligus kita memberikan sedikit update lah ya dengan perkembangan kasus yang ada di Polda Metro Jaya. Karena kami yakini perkara ini akan segera disidangkan juga, jadi kami tadi cukup diskusi juga tindak lanjutnya seperti apa, prosesnya nanti berapa lama dan sebagainya. Tapi yang jelas tadi juga kami konfirmasi lagi, walaupun kami sudah tahu sebenarnya ini, tapi kami konfirmasi lagi ke Pak Jokowi, Pak, nanti kehadiran Bapak di sidang akan seperti apa, dan beliau tegaskan bahwa nanti saya akan hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Jadi itu hal-hal yang mungkin kalau selama ini masih dipertanyakan oleh berbagai pihak mengenai Pak Jokowi nggak akan hadir, ijazahnya tidak akan tunjukkan. Itu tidak benar dan kami tegaskan Pak Jokowi akan hadir nanti di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Pemirsa, 3 bulan tidak diangkut. Gunungan sampah menghiasi jalan sepanjang Makam Caringin, Kota Bandung, Jawa Barat. Sampah meluber menutup badan jalan dan mengeluarkan bau menyengat. Tumpukan sampah menggunung di sepanjang Jalan Makam Caringin TPS Porib, Kota Bandung, Jawa Barat. Gunungan sampah ini meluber dan menutup sebagian besar badan jalan. Selain menimbulkan bau menyengat, cairan limbah dari sampah kerap mengalir ke jalan dan membahayakan pengguna jalan terutama saat hujan. Kondisi ini terjadi sejak sebelum Lebaran dan hingga kini masih belum ada penanganan dari pemerintah setempat. Penumpukan akibat tingginya volume sampah dan pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sari Mukti. Alasan dari pihak DLH, jadi itu kita kuota untuk di Sari Muktinya terbatas. Gitu. Jadi untuk masalah kuota juga kita kan selaku pengurus RW juga nggak bisa apa-apa, Pak. Hanya bisa laporan saja begitu. Selain di TPS Porib, gunungan sampah juga terlihat di beberapa lokasi lain, seperti TPA Sukahaji dan kawasan Mikomol. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengurangi darurat sampah di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Mawana Finkran, iNews melaporkan. Seorang penagih utang membuat laporan palsu kebakaran warung nasi goreng ke petugas damkar di Semarang, Jawa Tengah. Ia akhirnya mengakui perbuatannya yang dipicu emosi karena debitur sulit dihubungi. Bang, ning lokasi bang, kena lanunan palsu bang. Viral di media sosial, petugas damkar mendapat laporan palsu kebakaran warung nasi goreng di Semarang Barat. Petugas dengan 2 unit truk tak mendapati kebakaran yang disebut pelapor. Belakangan pelakunya diketahui seorang penagih utang. Bersama keluarga dan perwakilan perusahaannya, ia datang ke markas damkar untuk meminta maaf. Ia mengaku aksinya dilakukan tanpa pertimbangan matang, dipicu emosi karena debitur terkait penagihan pinjol sulit dihubungi. Buntut dari aksinya, ia akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Jelas kita akan memvonis Mas Fenanya sendiri, kita akan memberikan pasti akan kita keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita juga akan menjembatani nantinya karena ini udah permasalahan ini ya PKS atau kerjasama dengan PTD juga. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang menyampaikan menerima permohonan maaf pelaku. Namun keputusan untuk mencabut atau melanjutkan laporan ada di tangan pimpinan institusi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Curiga pintu rolling door macet saat akan membuka toko. Seorang pedagang gorden dikejutkan dengan kemunculan seekor ular sanca berukuran sedang dan bersembunyi di dalam tokonya di Bangkalan, Jawa Timur. Khawatir melukai anak-anak, petugas damkar segera mengevakuasi ular dari persembunyiannya. Seekor ular piton yang tengah merayap di tembok berukuran sedang mengejutkan seorang pemilik toko gorden di Jalan Raya Bancaran, Bangkalan. Keberadaan ular diketahui saat pemilik toko hendak membuka rolling door, namun putarannya tiba-tiba macet. Saat diperiksa, pemilik toko terkejut dengan keberadaan ular yang membelit bagian rolling door.
Khawatir ular membahayakan dan tak sanggup menangkapnya, pemilik toko segera menghubungi petugas damkar. Evakuasi sempat terkendala karena ular terus bertahan dengan melilitkan tubuhnya ke bagian rolling door. Diduga ular berasal dari saluran air di sekitar lokasi ini dan masuk ke dalam toko melalui celah-celah pintu saat malam hari. Jadi ada laporan memang kalau ada ular di rolling door di pertubuhan, sehingga kemudian petugas bisa ya, karena memang piton itu memang cirinya memang menjalar ya, mampu menjalar ke area yang lebih. Ular lalu dievakuasi dan petugas akan melepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari aktivitas warga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Rasa rindu yang berat membuat seorang lansia 83 tahun nekat berkendara sendiri dari Bandung menuju Bekasi. Namun akibat kebingungan dan lupa alamat, ia malah tersesat hingga kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Warga lalu menghentikan mobil lansia yang mengalami pecah ban dan nyaris menabrak warung. Satu unit mobil sedan dengan kondisi ban pecah ini diamankan warga setelah sebelumnya nyaris menabrak warung di pinggir jalan kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Sementara warga juga mengamankan pengemudi yang merupakan seorang lansia yang tampak kebingungan saat ditanya warga dan polisi terkait asal dan tujuannya. Menurut warga, lansia asal Bandung, Jawa Barat ini sebelumnya sudah berkendara dengan kondisi ban pecah. Beruntung warga sekitar segera mengamankannya dan berusaha menghubungi pihak keluarga. Diketahui, lansia ini hendak menuju Bekasi, Jawa Barat karena kangen dengan sang anak. Mobil ini lewat agak kencang, terus hampir nabrak yang pada ngumpul kan di warung. Dengan kondisi bannya pecah, ban mobil udah pecah, terus saya berhentikan kan takut celaka, makanya saya berhentikan. Pas saya lihat bapak ini kondisinya juga udah kelelahan dan napasnya pun udah ngap kan. Terima kasih banyak kepada warga yang bersedia membantu kita, berikut kepada Polsek dan sebuah jajarannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Pak, berarti Bapak ini dari Bandung mau ke mana Pak tujuan? Mau ke Kalimalang. Kalimalang. Saat ini, pengendara yang sudah berusia 83 tahun beserta kendaraannya sudah dibawa oleh pihak keluarga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, usai digerebek daycare Little Aresha di Yogyakarta disegel polisi. Sejumlah orang tua mengaku anaknya mengalami luka lebam di tubuh dan berharap pelaku dihukum. Tempat penitipan anak atau daycare Little Aresha di Jalan Pakel Baru, Kota Yogyakarta digerebek dan disegel polisi. Petugas juga telah memasang garis polisi menyusul adanya dugaan kekerasan di tempat tersebut. Pasca penyegelan, sejumlah orang tua mendatangi gedung daycare. Satu orang tua mengaku anaknya alami luka lebam di tubuhnya dan berharap pelaku diproses hukum. Saya pernah ngalamin karena anak saya seperti itu, pernah lebam, ya mungkin pernah benjol di kepala gitu kan. Alasannya mungkin karena tengkar sama dia. Ya saya percaya aja itu. Saat ini, polisi masih menyelidiki kasus dugaan kekerasan pada anak yang terjadi di daycare Little Aresha. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan.